Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzana Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat subuh Musalla Al-Amir yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, Zat yang selalu senantiasa membersamai kita hingga kehidupan bagi kita untuk menyongsong kehidupan yang abadi di akhirat dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan keberkahan kepada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa keberkahan yang Allah berikan pada nikmat, maka nikmat itu akan menjadi laknat bagi kita. Maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah dan mempergunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita agar semua nikmat yang ada pada diri kita, di sekeliling kita, di sekitar kita ini, ya, di komplek-komplek kita menjadi keberkahan buat kehidupan kita. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Di antara keberkahan yang paling diinginkan oleh semua manusia adalah Allah berikan kebahagiaan di dunia dan Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Inilah cita-cita semua insan, semua manusia. Dan yang paling menakjubkan dari semua nikmat yang ada, bagaimana kita bisa mengistiqamahkan setiap amal ibadah kita yang kita kerjakan hingga akhir kehidupan kita. Karena wajah-wajah antum adalah wajah-wajah, ya, ana sama antum wajahnya punya harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Betul enggak? Iya. Kalau antum pengen mati husnul khatimah, tidak ada lain caranya kecuali istiqamah. Inilah tema kita yang sudah saya sampaikan di pertemuan bulan lalu. Kita teruskan tema kita, iman dan istiqamah. Di pekan lalu, semoga antum masih ingat pekan lalu, kecuali antum mau nonton YouTube Anda lagi. Ya. InsyaAllah antum, karena wajah-wajah antum adalah harapannya kepada Allah untuk istiqomah, InsyaAllah antum ingat materi kita di bulan yang lalu. Kita bahas hadis berapa kemarin? Hadisnya dulu. Hadis keberapa bulan lalu? 21. Iman dan istiqomah.
Antum hadisnya lupa gimana materi. Di antara ya, yang kedua adalah bahwa kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla setiap amal yang kita kerjakan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu bahwa amal kita diterima sama Allah, maka wajib bagi kita untuk istiqomah. Ya. Karena kita tidak memahami ya, satupun di antara amal kita diterima sama Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib istiqomah. Yang ketiga, ini Anda mengingat dulu. Dalam ilmu itu biasanya dikatakan Syekh Syaimin, sebelum antum kita memulai kajian, maka review dulu apa yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga jemaah bisa menyambungkan dengan apa yang kita bahas. Ini Anda ngulang lagi, bukan mereview. Tahu ngulang lagi? Karena antum nggak ingat semua. ya maklum loh ya, kebanyakan cabang ya. Kebanyakan cabang dunia. Yang ketiga apa? Yang ketiga karena Allah perintahkan bahwa kita wajib untuk istiqamah. Apa perintahnya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Tetaplah engkau di atas kebenaran. Ya, tetaplah engkau berada kebenaran. Bersamamu siapa? Orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang menginginkan surga, ya, yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka tetaplah kau dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara orang-orang yang menginginkan surga adalah apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yaitu orang-orang yang mensegerakan dirinya bertobat kepada Allah ketika dia terjerumus dalam dosa. Khon fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Nanti kita bahas. Ya. Jadi istiqamah merupakan kewajiban. Karena itu perintah fastaqim. Kata para ulama, perintah itu menunjukkan wajib bagi kita. Yang terakhir. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah dah. Tapi jangan untek bukunya. Ini penting tapi antum tidak perhatikan ini ini kesalahan. Coba siapa yang tahu ibu-ibu? Yang terakhir apa? Saya kasih hadiah nih, dikasih hadiah sama Bu Lili ini. Keutamaan 10 hari Dzulhijjah, Masya Allah. Ya. Yang terakhir apa kira-kira? Padahal gampang banget. Yang terakhir, karena nggak ada yang tahu, maka hadiahnya buat saya boleh. Boleh nggak boleh? Boleh nggak? Ya, buat ibu saya. Ya. Karena kita tidak punya masa atau waktu untuk berhenti beribadah. Ada nggak waktunya antum berhenti beribadah? Apa dalil Ustaz? Fa'idha farau tafansob wa ila. Tuh, hafal dalilnya loh. Tapi kenapa ibu-ibu lupa? Ya, nggak ada waktu untuk istirahat. Bahkan tidur kita itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bangun tidur itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disunnahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa. Setelah apa? Kita bangun tidur. Bahkan ketika kita mimpi buruk saja untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Baca a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Bisa ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Meludah 3 kali ke mana? Ke kiri. Wah. Kita kadang-kadang kalau mimpi buruk itu langsung gelisah hatinya. Padahal Nabi mengajarkan baca a'udzubillah yang kita sudah hafal semua insyaallah. Enggak perlu ana talqin.
Ya enggak? Enggak perlu ana ajarin. Ya. Itulah 4 hal yang telah kita bahas dalam pertemuan bulan yang lalu tentang hadis yang ke-21. Yang berikutnya adalah yang kita bahas bahwa istiqomah itu merupakan apa? Anugerah ilahiyah, hadiah rabbaniyah. Apa pertama? Anugerah ilahiyah dan hadiah rabbaniyah. Ya. Kenapa kok dibilang itu merupakan anugerah dan itu hadiah? Pertanyaan saya. Apakah semua yang hadir di sini ini, jangan yang nggak hadir lah, yang hadir dulu, bisa mudah melakukan atau meneruskan, mengistiqomahkan, tetap di atas jalannya kebenaran? Semua orang bisa nggak? Contoh, sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Apakah semua kita yang hadir bisa menjaganya dengan baik? Tidak semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena istiqomah itu merupakan anugerah ilahiyah. Hadiah dari Allah. Makanya Allah menunjuk siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Nah, ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum majma'in. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai macam ujian kepada kita. Agar kita ini tetap istiqomah di atas jalannya Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang diuji adalah orang-orang yang yang merupakan calon-calon masuk surga. Orang yang banyak diuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang merupakan orang-orang calon-calon masuk surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam surah yang kedua, surah yang artinya sapi, ya. Apa sapi artinya? Ya, Al-Baqarah bahasa Arabnya. Ya, hewan kurban yang insya Allah ya kita akan melaksanakannya nanti ketika sudah masuk pada 10 Zulhijjah. Di Saudi hari ini adalah 1 Zulhijjah. Di Indonesia masih belum. Kita wukuf nanti di Bundaran HI, wukufnya. Barang-barang wukufnya sana. Ya, ayat berapa Ustaz? 214. Ya. Al-Baqarah, lihat ini. Jadi semakin banyak ujian yang menimpa kita, dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita, berarti Allah menginginkan kita termasuk orang-orang penghuni surga. Bagi siapa? Wabasyiris sabiri. Orang yang sabar. Karena istiqomah butuh apa? Butuh sabar. Pengen istiqomah tapi marah-marah mulu. Pengen istiqomah kesel aja bawaannya. Ya. Istiqomah butuh kesabaran. Maka kemarin saya sampaikan sabar itu ada 3. Coba, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Kita sabar sama apa? Sabar terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap ujian atau musibah yang menimpa kita. Itu sabar 3 ini aja udah. Kalau kita sudah sabar dengan 3 hal, maka kita termasuk orang-orang yang apa? Yang Allah janjikan surga buat kita. Maka antum sabar. Aduh, sholat lagi. Waduh,
Baru duduk, udah azan Isya. Antum pulang sih. Di jalan antum ngobrol sama temennya. Nyampe rumah azan, balik lagi antum. Antum bilang gua cepet banget Isya. Coba antum di masjid, di musola, ya, tempat di mana kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Dzulhijjah atau bulan yang haram ada 3. Yang pertama apa, Bu Lili? Pertama apa? Muharram, terus Dzulqa'dah. Kenapa boleh di belakang sih? Di depan dong. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti berikutnya menjelang mau puasa. Ya, betul. Pintar Bu Lili ini. Udah ngaji terus. Ya. Di bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah. Hati-hati dengan bulan ini. Ya. Makanya kalau antum sering dengar nonton berita, Bang Nafi itu kadang-kadang memberikan peringatan, hati-hati. Ya, maling itu karena ada kesempatan. Allah berikan warning kepada kita agar hati-hati dengan 3 bulan ini. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan balasannya dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan juga, memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang selalu berada di atas kebaikan. Dan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk selalu beramal soleh. Perhatikan ini. Ini bulan yang penuh dengan penuh kehati-hatian kita. Maka jemaah, tahan kita untuk bermaksiat. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita masuk surga. Jangan hanya 3 bulan doang kita tahan untuk bermaksiat, berikutnya langsung kita bermaksiat. Maksudnya Allah Azza wa Jalla memberikan 3 bulan latihan buat kita, agar bulan-bulan yang berikutnya kita bisa mengendalikan diri kita untuk istiqomah terhadap kebaikan. Makanya Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Allah itu akan kirimkan kepada kita, hadirkan kepada kehidupan kita ujian demi ujian. Sebelum kalian masuk surga, jangan coba-coba masuk surga kata Allah kalau belum diuji sama Allah. Karena dunia adalah negeri bala. Dunia apa? Negeri apa? Negeri bala, negeri penuh dengan ujian. Ya. Insyaallah, ikhwan fiddin azanallah wa iyyakum ajmain. Ya. Masadhumul ba'sa'u wad-dharra. Yang pertama akan dikirimkan oleh Allah malapetaka demi malapetaka datang kepada kehidupan kita. Kemarin kita kebanjiran. Padahal di Puri Gading terang menerang saya dari Cibubur. Nyampe Kodau gede banget hujannya. Sampai saya mendekam di depan itu burung padang, alhamdulillah udah burung padang. Jadi dia masuk, bukan mampir doang, Pak, duduk di situ. Saya bilang sama burung padangnya, boleh dong sepiring. 1 jam menungguin, Masya Allah. Ternyata sampai di utara sudah air penuh. Ya Allah. Ya, itu nikmat dari Allah. Tahsin juga libur Pak Eko. Sudah hadir sih. Ya, Tahsin libur. Ana sudah mau lewat belakang, ternyata di sana juga banjir. Ana nggak jadi. Daripada ngorbanin motor Ana, ya, ini Ana balik. Ana liburin. Ya, alhamdulillah sampai agak malam baru surut. Ya. Kalau tidak salah, ya habis Isya masih penuh airnya, belum bisa dilewati.
Ya, itulah nikmatnya tinggal di duta indah. Dutanya tapi nggak indah. Ya, tinggal dutanya aja. Itu namanya malapetaka kata Allah. Allah berikan malapetaka kepada kita. Coba saya mau tanya, orang yang sudah terbiasa dengan banjir, kira-kira kalau ada hujan ngapain? Stres. Makanya apa? Al-khauf, ketakutan dimunculkan sama Allah Azza wa Jalla. Apakah orang-orang filan Nusa Indah yang sering banjir sudah langganan, mereka tidak stres kalau hujan? Banget. Bahkan kita tidak hujan aja di sana hujan, Masya Allah. Ya, di sini tidak hujan, tapi di sana Masya Allah, Pak. Kemarin sudah siaga 1, sudah masuk jalanan. Padahal nggak hujan sama sekali di sini. Itulah Allah kirimkan kepada kita berbagai macam malapetaka kepada kita. Apapun malapetakanya, Allah yang maha tahu dengan diri kita. Dan Allah maha tahu dengan kadar dosa kita ini. Masya Allah. Yang berikutnya apa? Wad-dharra, kata Allah Azza wa Jalla, kesengsaraan. Ya. Kesengsaraan. Saya katakan, saya nggak ngungkit-ngungkit lah. Ya. Ini masalahnya sensitif. Yang berikutnya lawazul zilu, guncangan-guncangan, ya, berbagai macam guncangan, apapun guncangannya. Ya. Dari mulai tsunami, gempa bumi, apa lagi? Masih banyak longsor, Masya Allah. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya sama antum, orang yang tinggal di bukit, di bawah bukit, ya, kira-kira mereka mau pindah enggak ke tempat lain gitu? Bertahan cuma. Coba orang-orang yang di pinggir kali, ya, di pinggir kali kampung Melayu, mereka mau dipindah enggak? Bertahan mereka, enggak apa-apa, Pak, saya sudah menikmati begini. Tapi giliran dikasih musibah, waduh, yang disalahin siapa? Yang disalahin siapa? Tuh. Itu ujung-ujungnya nggak enak. Disuruh pindah dari tempat banjir, kita bertahan. Masya Allah. Inilah seninya orang-orang Indonesia. Ya. Tapi kalau sudah dikasih, ngeluhnya Masya Allah. Ya, memang kata Allah, manusia itu diciptakan dengan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan berkeluh kesah. Berkeluh kesah lagi, nggak maju-maju kita. Nah, lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hadid. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang dunia yang kita nikmati hari ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ayat yang ke-20 boleh. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan dibuka dan dibaca artinya yang sudah terbuka. Pak Karim. Ayat yang ke-20 Pak Karim. Al-Hadid surah yang ke-57. Ayat yang ke-20. Bisur'ah. Ya. Cepat-cepat. Waktunya terus bergulir. I'lamu. Udah ketemu belum? Masya Allah. Ketahuilah. Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia. Siapa yang sudah ketemu? Nah, dibaca. Al-Hadid surah yang ke-57. Kalau antum ini suratnya itu kalau di sebelahnya pasti ada nomornya itu, Pak. 57 pasti di sebelahnya sini. Kalau antum Al-Qur'annya itu pasti 57 di sebelah. Pertama kali baru suratnya. Apa nomornya baru suratnya. 20 Pak Karim. Pak Karim kemana aja? Ya'lamu annama hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, kata Allah. Belum ketemu juga Pak Karim? Nah, baca Pak Karim.
itu hanyalah permainan, Terus. perlegahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Stop dulu. Paham sampai sini, Pak? Inilah gambaran dunia yang kita injak hari ini. Yang kita tinggal di atasnya. Banyak orang tergelincir dengan permainan dunia. Banyak orang terjerumus dengan permainan dunia. Banyak orang yang menikmati permainan dunia. Sehingga mereka lupa untuk beribadah kepada tugas kita, beribadah kepada Allah. Apa tugas kita kata Allah? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berapa waktu kita untuk beribadah kepada Allah? Lebih banyak atau kita lebih banyak bermain dengan dunia kita? Lebih banyak kita dengan dunia kita ketimbang kita beribadah kepada Allah. Bahkan hanya disuruh salat 5 waktu saja oleh Allah, 10 menit kita luangkan waktu kita sisihkan waktu kita. Kenapa? Kalau diluangkan, Pak, aduh, banyak orang yang nggak meluangkan. Ya, kasihlah kesempatan kita untuk beribadah 10 menit kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak orang yang nggak punya, yang tidak menyisihkan 10 menit untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia telah terjerumus dengan permainan, kecanduan dia. Ternyata dunia ini indah. Ya, nah, dunia ini indah, kata Nabi, betul. Ad-dunya apa? Qulwatun khudirah. Dunia ini manis dan indah. Itu Nabi katakan. Tidak dipungkiri sama Nabi SAW. Keindahan dunia yang telah memikat hati kita untuk bermain-main dengan dunia. Makanya Allah katakan la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahurum fil amwali wal aulad. Ya, Masya Allah. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki. Berbangga-bangga dengan anak-anak yang keturunan kita. Masya Allah. Anak saya sekolah di sini. Anak saya kerja di sini. Anak saya punya perusahaan ini. Masya Allah. Diceritakan. Saya mau tanya sama antum. Allah akan menambah kekuasaan Allah harta kita? Tidak. Apapun bentuk harta yang kita miliki tidak akan pernah menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Tidak akan nambah. Apapun yang kita miliki hari ini, semua orang bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi ya kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengurangi. Kita pun semua beribadah kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat, tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Tetap. Karena Allah tidak butuh sama makhluknya. Yang butuh Allah itu kita. Makanya Allah mengwarning kita. Ya, hati-hati dengan dunia. Apalagi sudah usia-usia tua kita ini. Masih cinta dunia, kita buta. Kita dibutakan dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Kita masih semangat dengan dunia. Kapan lagi kita akan mencari kehidupan akhirat? Kita sibuk dengan dunia sampai kita nggak bisa ngaji. Sampai kita nggak bisa baca Quran dengan baik. Sampai kita nggak bisa punya waktu untuk memurojaah hafalan-hafalan kita. Kita sibuk dengan dunia. Buktinya apa, Ustaz? Cobalah handphone yang kita pegang hari ini. Dia adalah benda yang banyak menguras waktu kita untuk sia-sia aja. Sadar atau tidak sadar. Atau kita pura-pura nggak tahu. Makanya apa? Istiqomah itu mahal harganya. Karena nggak semua orang dikasih hadiah itu sama Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua orang diberikan itu sama Allah Azza wa Jalla. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla. Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu masfarra thumma yaqulu hutama. Naam Pak Karim? Ya Pak Karim, malah nonton yuk.
Mana Pak Karim? Astagfirullah. Baik. Seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, buah-buahan yang ditanam oleh seorang. Ya. Petani-petani yang menanam padi, kemudian tumbuh, Allah turunkan hujan, kemudian padinya menjadi hijau, kemudian dia berbuah. Pak Karim ngapain? Astagfirullah. Anak udah kemana, antum kemana? Ya. Kemudian daun yang tadinya hijau, Masya Allah, akan menguning. Kata Allah Azza wa Jalla, setelah dia kuning, kemudian dia mengering, jemaah, dia mati. Seperti itulah kehidupan dunia. Kita dulunya gagah, naik gunung, ya, 5 gunung sehari dinaiki. Nggak pernah lelah, jemaah. Hari ini jalan ke masjid sudah ngos-ngosan. Naik tangga sudah megang sebelah kanan, sebelah kiri. Sambil didorong. Tapi kita gak sadar bahwa kita sudah tua, jemaah. Masih pengen anak muda. Masya Allah. Inilah dunia, jemaah. Kenapa? Dunia itulah permainan. Coba lihat. Mengapa anak-anak yang bermain di dunia main, jemaah, gak mau berhenti bermain. Mandi bola, sudah berjam-jam kita nunggu, sudah lelah. Tapi anak kita yang masih kecil, Masya Allah, lari, lompat sana, prosotan, main flying fox di Masya Allah, nggak pernah punya baterainya lemah. Alkalin full. Kita yang nunggu sudah gini-gini aja. Mata kita sudah ngantuk-ngantuk. Mereka masih seger dengan mainnya, Masya Allah. Kenapa, teman? Karena mereka asik dengan permainan aja. Mengapa orang main game gak pernah lelah, jemaah? Dari mulai bangun pagi, subuh mereka sudah dengan handphone. Diingatkan makan, nak, sholat duhur. Nanti ya. Ini belum selesai main gamenya. Antum kalau main game, Masya Allah, lama kalau main game selesainya. Sampai setengah jam gak selesai-selesai, jemaah. Mereka sholat, wudhu cepat-cepat, bahkan Masya Allah anggota wudhunya nggak terkena semuanya. Sholat Allahu Akbar, nggak sampai 5 menit selesai, langsung mereka pegang. Kenapa? Karena mereka sudah tertarik dengan mainnya. Sama dengan antum, senang kita. Kalau orang sudah tertarik, suka dengan makanan kita, mungkinkah kita berpaling dari makanan itu? Tidak mungkin. Kita cari itu makan. Bahkan kita tanya sama istri kita, "Mah, kapan masak lagi? Masak apa?" Padahal cuma tempe mendoan doang. Ya, Masya Allah. Ya, tapi tempe mendoan sini palsu. Tempe panjang dipotong-potong kecil-kecil. Kalau di Jawa itu asli. Tempe mendoan betul. Harganya beda ya nggak? Beda nggak? Beda nggak orang Jawa? Beda tuh. Kalau dibuka wanginya luar biasa, dinikmati, Masya Allah, lezat. Itu baru tempenya doang. Ya. Nanti ibu juga bisa makan tempe di surga, Ustaz. Bisa makan tempe, ibu. Tempenya nggak senikmat yang kita rasakan. Lebih nikmat di surga tempenya, Masya Allah. Nggak perlu ibu masak. Tinggal bilang sama Allah, "Ya Allah, aku pengen tempe, ya Allah. Pengen bacem, ya Allah." Dikasih sama Allah bacem. Ya, antum orek dimasakin sama Allah, langsung jadi cuma. Nah, sampai sini. Paham di sini? Wa fil akhirati adzabun syadid. Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang terlena dengan permainan dunia. Adzabun syadid, azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan Allah telah siapkan juga yang kedua bagi orang-orang yang di dunia berdiri di atas istiqamah. Dia akan diberikan maghfirah oleh Allah Azza wa Jalla, wa ridwan, dan ridho Allah Azza wa Jalla. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, jemaah. Kita semuanya tertipu dengan dunia ini.
Buktinya apa? Kita sampai hari ini nggak hatam-hatam baca Quran dari mulai Ramadan selesai. Ada yang udah hatam? Ya ada, hitung jari cuma. Ya. Masya Allah. Kita buka surah Hud. Surah yang ke-11 ayat 16, 15 sampai 16. Wahai para pecinta dunia, Allah menguji kita di bulan ini coba. Allah menguji kita, wahai pecinta dunia, dengan hadirnya peristiwa dua hamba Allah yang mendarmakan hidupnya untuk Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam rela memberikan anaknya, mengorbankan anaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Ismail rela untuk disembelih sama bapaknya yang baru menginjak dewasa. Dua pengorbanan hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah dilirik oleh kita untuk ditiru pengorbanannya. Bukan perbuatannya. Jangan coba-coba antum anaknya, tiba-tiba antum bawa pisau yang sembelih. Jangan coba-coba. Ya. Sudah ada kambing, ya. Allah menyuruh kita untuk mengganti lehernya Ismail dan apa? Dengan domba. Jangan coba-coba. Saya mau seperti Nabi Ibrahim sama Ismail. Antum asah pisau, anaknya nak merem ya. Insya Allah. Antum masuk penjara jemaah. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Perhatikan ayat yang 15. Saya baca sendiri dah, lama. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, man kana yuridu, ingin, ya. Dia pengen cinta banget sama dunia, ya. Dan perhiasannya serta apa yang ada di dunia ini. Nuwaffi ilaihim ma'amal, Allah akan berikan mereka tanpa dirugikan sedikit pun. Perhatikan jemaah, Masya Allah. Jadi siapapun orangnya, tentang dunia, mau dia beriman, mau tidak beriman, akan dikasih sama Allah. Allah tidak akan pernah menguranginya. Ini kata Allah, Allah tidak akan pernah menguranginya atau memberikan kerugian kepadanya. Allah kasih itu. Bahkan orang yang nggak pernah sholat aja, Masya Allah. Orang yang nyakitin Allah aja, Masya Allah. Yang dibilang Allah punya anak. Ya, Allah kasih rezeki sama mereka. Rezekinya lebih dari kita, bukan? Ini dalilnya. Lihat ayat yang ke-16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, kata Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Orang yang meniti istiqamah dengan imannya, ya, dengan imannya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka itu akan mendapatkan, disiapkan oleh Allah surga sudah. Namun orang yang terlena dengan permainan dunia, mereka tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Jangankan kebahagiaan, ya, jangankan minum di telaganya Rasulullah, jangankan melihat surga, mereka gak bisa melihat surga juga. Berkunjung sama orang ahli surga enak kali ya? Enggak bisa. Yang bisa menyaksikan, Masya Allah, dari jauh ke sana, Masya Allah, kelihatan orang-orang surga nikmat. Orang surga ngelihat orang-orang di neraka, Masya Allah, begitu sengsaranya hidup mereka. Penyesalan tinggal penyesalan, karena di akhirat tidak ada amal lagi. Makanya istiqomahkan amal hanya di mana? Di dunia. Ya. Allah siapkan buat mereka neraka sudah. Wahabita ma sona'u, ya. Mereka apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, usahakan di dunia, ya, mereka itu hanya sudah nggak ada artinya sudah.
sia-sia apapun yang mereka perjuangkan. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, kata Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan terakhir, saya kalau sini kadang-kadang nggak tahu waktu, bablas mulu. Bagaimana cara kita istiqomah? Ini janji ana sama antum. Kalau masih ingat, ada 16 cara untuk kita istiqomah. Ada berapa? Banyak sekali Ustaz. Satu aja masih belum bisa dicapai. Apalagi 16. Kita pengen masuk surga. Dan kita mati di atas husnul khotimah. Dan itu kewajiban buat kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai ke-16 ini. Yang pertama, setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum dengan dosa. Selain Rasulullah, semua akan pernah mengalami berbuat dosa, terjerumus dalam maksiat. Maka Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya dan memahami hambanya yang tidak akan pernah lepas dari dosa. Disiapkan sungai tobat oleh Allah yang pertama. Allah siapkan buat kita sungai tobat. Bukan sungai Gangga ya. Kayak orang India ya. Bukan. Kalau sana kan enak itu sungai Gangga. Mandi dosanya langsung bersama dengan sungainya. Enak sekali. Antum mau begitu? Kalau antum pengen seperti itu, Allah siapkan sungai buat kita. Sungai apa tuh Ustaz? Siapa yang tahu? Anda kasih hadiah ini, hadiahnya nganggur ini. Boleh juga bapak-bapak ini. Hah? Sungai apa yang Allah siapkan di dunia? Sebagaimana orang India punya sungai untuk orang yang berdosa, mas mandi dengan sungai Gangga, langsung bersih dia ketika dia selesai mandi. Allah pun menyiapkan sungai itu buat kita. Apa itu? Nah, Anda kasih hadiah buat antum. Sungai itu adalah sungai sholat 5 waktu. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Muslim, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah-rumah kalian mengalir sungai yang sangat jernih, dari atas kelihat bawahnya, sampai kerikil-kerikilnya kelihatan. Kau mandi 5 kali di sungai itu. Masihkah ada dosa yang menempel? Kalau kita pengen jemaah masuk ke bagaimana sungai yang diidamkan oleh orang-orang India, maka jagalah sholat ini. Inilah poin yang kedua. Kalau kita ingin istiqomah, maka kita harus menjaga sholat yang wajib. Karena itu adalah cara untuk istiqomah. Antum bertekad mulai sekarang tidak mau meninggalkan berjamaah. Insya Allah kemanapun antum pergi akan dihadirkan, dipertemukan sama Allah pas waktunya dengan sholat. Di mana? Masjid. Coba antum niatkan. Insya Allah niat itu yang baik akan melahirkan kebaikan. Ya. Namun kalau antum setengah-setengah niatnya, sekali-sekali, setan. Kalau dia bilang sekali-sekali itu setan. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa Allah buka sungai tobat buat kita. Perbanyak apa? Sudah dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Masih ingat enggak? Lupa.
iringilah perbuatan buruk dengan apa? Dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan buruk. Jadi kalau kita berdosa, maka kita perbanyak amal kebaikan. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa saya sebutkan kemarin, ya. Dalam surah yang ketiga, ya, Allah saya sudah sebutkan bahwasanya, Pak, yang pertama adalah orang yang loyal untuk berinfak dengan Allah. Dia ada maupun tidak ada, lapang maupun miskin, dia selalu berusaha untuk berinfak. Ya, ini yang infak harta ya. Karena sedekah itu banyak macamnya. Dengan kata-kata yang baik sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Kau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Kau buat-buat gangguan di jalan, dosa. Kata orang Poldul. Polisi tidur aja bikin susah, apalagi berdiri. Yang ketiga, Anda nggak perlu sebutin cintanya Allah. Anda hanya sebutin satu aja. Karena cintanya Allah, bukti cinta Allah ada 4. Saya udah pernah bahas ini masalahnya. Nggak ingat, itu bukan urusan Anda. Antum yang berurusan. Ya. Pertama adalah apa? Sungai Taubat. Nggak dapat sungai Taubat, Allah siapkan yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat ada di akhirat. Ya. Hanya dunia Allah siapkan 3. Yang keempat di akhirat. Terserah antum mau cari di akhirat dulu, ya. Dipanggang dulu, dibersihkan dulu, bersih, diangkat sama Allah. Masuk surga. Pilih. Coba-coba Ustaz yang keempat, ya silakan. Yang ketiga, senantiasa bertauhid kepada Allah, menjaga tauhid kita. Ya, kita sering berjanji sama Allah tapi janji kita palsu. Kita sering bikin perjanjian dengan Allah tapi kita hianati perjanjian itu. 5 kali yang wajib kita bikin perjanjian dengan Allah. Apa perjanjian itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita telah bikin perjanjian Allah, MOU dengan Allah. Tapi ternyata MOU yang kita buat, kita sobek-sobek sendiri. Kita hianati dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah sebutkan, andada yuhibbunahum kahubbillah. Segala bentuk apapun bendanya, mau itu handphone, mau itu TV, mau apapun bentuknya, yang melalaikan ibadah kepada Allah, itu tandingan Allah. Apa artinya? Syirik. Karena lawan tauhid apa? Syirik. Segala bentuk apapun yang melalaikan kita beribadah kepada Allah, membuang-buang waktu yang Allah berikan kepada kita, maka itu termasuk kata Allah, andada yuhibbunahum kahubbillah. Berarti mereka lebih mencintai dunia ketimbang Allah Azza wa Jalla. Itulah apa bentuk-bentuk yang bikin tandingan dengan Allah jamaah. Anda enggak syirik kok. Buktinya Anda enggak pakai jampe-jampe. Ya, naam, antum enggak pakai jampe-jampe. Tapi antum ngaji ketinggalan. Sholat masbuk mulu, jangankan masbuk nggak pernah datang. Insyaallah. Maka saya pernah tanya sama sini nih, kapan musola Al-Amir ini penuh jemaahnya sampai minimal 3 saf? Ya Allah, kadang-kadang satu saf laki-laki sampai sini doang. Ya Allah, mentok kadang-kadang masih kosong sini jemaah. Anda perlu diapain musola Al-Amir ini? Ayo Bu Lili, diapain Bu Lili? Yang berikutnya, selalu berusaha untuk konsisten dengan amal atau ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha. Di antaranya apa? Saya sudah sebutkan kemarin. Di antaranya cara untuk kita bisa istiqomah adalah apa? Ambil perkara-perkara yang sunnah, yang ringan-ringan dulu. Contoh apa? Salat rawatib. Ada berapa jemaah yang muakkad?
12. Ada 12. Antum istiqomahkan aja dulu yang ini dulu. Baru nanti kalau nambah lagi sholat duhanya, antum mulai istiqomah. Pelan dikit-dikit. Bahkan Nabi mengatakan orang yang menjaga sholat sunnah rawatib yang 12, Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu hadiah yang besar, jemaah. Namun tidak semua orang dapat bagian. Ya enggak? Betul enggak? Sibuk. Masya Allah, ada orang yang baru imamnya agak lama dikit, dia bilang, aduh lama banget imam ini, padahal anak saya nunggu di depan tuh mau jalan-jalan. Astaghfirullahaladzim. Sholat sambil nginget bahwa anak saya nunggu, istri saya nungguin, ntar dia marah-marah di mobil. Dia takut sama istrinya marah, ketimbang Allah marah. Aneh kadang-kadang orang. Ada nggak begitu, Pak? Ada nggak? Ada. Jangan lama-lama di masjid. Kajian jangan lama-lama. Enggak ingat di rumah tuh. Ya Allah. Bilang sama suaminya, Mas, jangan buru-buru ya pulang. Biar nanti kerjaan Mas nanti saya kerjain. Mas ngaji aja. Berdoa sama Allah kita berkah. Gitu seharusnya. Ini enggak, belum berangkat udah pesanin begitu. Kenapa Ustaz? Karena suami saya sering banyak ngobrol. Ya, baik. Yang berikutnya, muraqabatullah. Yang keberapa itu? Yang kelima. Ma mana muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Saya percepat. Saya nggak mau di ini. Wah, sudah lama Ustaz ini. Pokoknya kalau Abu Sultan itu pasti lama. Ya, muraqabah merasa diawasi, Pak. Kalau anak kita bersama kita, Masya Allah, anteng itu perbuatannya. Nggak pernah neko-neko. Tapi kalau lepas dari kita, Masya Allah, ada aja masalahnya. Kenapa, Pak? Karena anak kita takut sama kita. Kita ini disuruh sama Allah, takut sama Allah. Takut sama apanya, jemaah? Allah sadis? Enggak. Sama azabnya Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, muhasabah. Mana muhasabah? Selalu introspeksi diri kita terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Jangan, kalau peribahasa mengatakan, ya, gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan, boroknya orang kelihatan, boroknya dirinya, Masya Allah, bagus banget, nggak kelihatan banget itu. Itu peribahasa, sekedar peribahasa doang lah. Yang berikutnya, mujahadah. Mana mujahadah? Sungguh-sungguh. Karena iblis tidak akan bisa merayu orang yang sungguh-sungguh, Pak. Maka itu kita butuh mujahadah. Saya wajib. Seperti antum. Nanti masuk bulan Dzulhijjah, antum ikut pemerintah, silahkan ikut pemerintah. Kalau antum mau ikut ukuf di Arafah, silahkan ikut ukuf. Saya antum yakin antum lah. Nggak usah antum bermasalah, nggak usah berantem, nggak usah. Nggak ada masalahnya. Ya, Masya Allah. Yang perlu antum ini adalah bagaimana antum bermusabaqah. Mana musabaqah? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dianjurkan berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya Allah, antum soleh banget lebaran puasa. Tanggal 9 cuma. Ya, tanggal 9. Ya, puasanya sampai berapa? Itu pahalanya melebihi jihad. Pahalanya. Ya. Puasa, Ustaz Anda tidak sanggup puasa 9 hari. Anda sanggupnya cuma sehari. Puasa Arafah. 9. Ya? Orang di sini? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu nggak puasa. Yang berikutnya, Pak, sungguh-sungguh ya, ikhlas dalam beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Dalam semua amal kita wajib kita ikhlaskan kepada Allah. Jangan minta pamrih dari orang. Jangan minta pujian. Jangan minta kalimat thank you. Jangan. Karena orang yang masih mengharapkan thank you, itu berarti nggak ikhlas sama Allah. Nggak tulus betul sama Allah. Kita minta thank you-nya langsung dari Allah. Masya Allah, hamba-hambaku ini. Luar biasa.
maka Allah akan melindungi kita, menjaga kita, bahkan keluarga kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, berpegang teguh kepada sunnah, ya, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, menjaga, tadi sudah sholat lima waktu, udah berani, ya, dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi. Pertanyaan ana sama antum, di sini lebih banyak amar ma'rufnya atau nahi mungkarnya? Jujur dulu, lebih banyak amar ma'rufnya atau nahi mungkarnya? Lebih banyak carmuk, cari muka, atau apa? Yang benar ibu-ibu. Tahu dari mana? Suami ibu ya? Ya, Masya Allah. Kita ini lebih banyak apa? Amar ma'rufnya. Kenapa? Kalau kebaik, Masya Allah, gak ada yang protes kalau apa? Kalau amar ma'ruf. Tapi giliran orang yang dekat dengan kita berbuat salah, kita takut memperbaikinya, takut tersinggung, takut dia ngambek, takut dia bete. Bener kata ibu, ibu nih. Iya, jangan diungkapkan bu perasaannya, curhat aja lah. Ya, Masya Allah, ini kenapa? Khawatir kita, Masya Allah, dikit-dikit, Masya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ini caranya. Ya, makanya di kita ini kebanyakan amar ma'rufnya. Maka orang yang sering cari muka, Masya Allah, luar biasa. Jadi pejabat dia. Ya. Ini yang keberapa tadi? Ya, karena Islam ada dua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sekarang yang banyak merajalela apa? Perbuatan yang melanggar. Kita luruskan dia. Masya Allah. Jangan sungkan-sungkan. Tak asalkan jangan di hadapan halayak, tidak boleh. Siapapun orangnya. Jangankan pemimpin kita. Kita aja sebagai teman, tidak boleh di depan orang kita perbaiki. Tidak boleh. Ini adab Islam. Ya, ajak dia ngobrol. Maafan, antum tadi salah itu. Boleh nggak begitu Pak? Boleh, jangan antum teriak-teriakin. Kemudian apa? Berikutnya adalah senantiasa menuntut ilmu. Ya, berarti duduknya kita ini jangan malas, ya. Jangan malas untuk menuntut ilmu, ya. Kalau menuntut ilmu itu coba lihat, Rasulullah minta ditambah tuh apanya? Minta sama Allah ditambah apanya? Hartanya? Istrinya? Anak-anaknya? Buktinya Rasulullah tidak punya anak sama Aisyah. Punya anak nggak sama Aisyah? Nggak punya, padahal istri yang paling muda, ya nggak? Ya, yang betul nggak? Masya Allah. Ya, bisa nggak Rasulullah minta sama Allah? Bisa tidak? Sebagaimana Nabi Ibrahim minta kepada Allah punya anak di usia yang sudah tua. Ya, bisa, sangat bisa. Ya, Masya Allah. Tapi Allah mentakdirkannya dengan Aisyah tidak punya anak. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengingat pedihnya siksaannya. Yang disebutkan tadi. Yang kemudian yang berikutnya, yang ke-13 adalah apa? Mencari teman yang baik. Jangan mencari teman untuk nongkrong, teman ngopi, main catur. Ya, kalau ibu-ibu main catur nggak bu? Nggak ada. Ya, rumpi ya. Ya, ngerujak, ya, itu teman ngerujak ibu, teman yang soleh, ya, teman yang soleh. Kenapa kok teman soleh pak? Karena teman yang soleh bisa mengajak kita, memperingatkan kita kalau kita terjerumus dalam kesalahan. Ya, kemudian ya, yang berikutnya adalah menjaga hati, lisan dan anggota tubuh kita yang lainnya. Ini berat Pak. Berat ini. Kenapa? Karena iman itu adanya di mana? Di hati. Ya, saya nggak perlu sebutkan dalilnya, udah lewat 5 menit misalnya. Kemudian
yang ke-15, kita wajib untuk mengetahui jalan-jalan syaitan. Coba, gimana antum bisa menghindari syaitan kalau antum nggak tahu jalannya? Setan lewat sini, kita lewat kiri. Setan ini hadapin kita, habis kita. Masalahnya setan itu tahu kelemahan kita. Kita nggak tahu kelemahan setan. Setan tuh tahu antum di mana, tapi kita nggak tahu setan ada di mana. Tahu nggak? Kalau tahu antum bawain golok, habisin dia, penggal palanya. Kenapa kok penggal palanya? Dia yang godain kita itu. Apa langkah-langkah setan yang pertama? Perhatikan, ini yang paling utama Ibnu Qayyim, yang perlu Bapak Ibu ingat. Apa itu? Apa itu, Pak? Adalah orang disuruh sama setan untuk menunda-nunda kebaikan. Nanti besok lagi? Ya, besok lagi. Gitu terus. Itu langkah setan yang sudah berhasil masuk pada diri kita. Makanya apa, lihat, mengapa orang sering ngambil qomat dulu baru berangkat ke masjid? Karena kita sering muncul di hatinya, nanti nunggu qomat dulu. Perhatikan ini, Pak. Padahal pahalanya orang yang duluan ke masjid itu lebih besar pahalanya, betul atau tidak? Apalagi hari Jumat. Hari Jumat nunggu khotib naik mimbar, kita masih ngerokok di luar. Ini bapak-bapak, gak ada ibu-ibu sholat Jumat. Ya. Insyaallah, ya. Ke-16 yang terakhir, jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Senantiasa kita berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa di antara doanya yang Bapak Ibu sekalian yang perlu kita panjatkan kepada Allah? Pertama, kita minta dalam sholat kita yang diajarkan sama Nabi, ya, sebelum kita berzikir alhamdulillah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, minta sama Allah sebagaimana permintaan Rasulullah SAW, yang kata Ummu Salamah, tidaklah Rasulullah sering memanjatkan doa ini, ya, sebenarnya kecuali apa? Doa ini yang dibacakan. Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang berikutnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Minta kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Ya. Kemudian kita minta kepada Allah keikhlasan, agar kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Minta kepada Allah iman kepada Allah, agar iman kita terus bertambah, ya, bertambah, ya, tidak dirusak dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Inilah doa-doa, Pak, yang harus dipilih oleh kita. Sebagaimana kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang telah terlena dengan permainan dunia, Allah berikan Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun doa yang kedua enggak diberikan sama Allah. Maka jangan terlena dengan permainan dunia, karena dunia adalah jebakan syaitan. Dunia inilah jebakan syaitan. Nah, sampai sini saja kajian kita. Selesai hadis yang ke-21. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan hadis yang ke-22. Enggak jauh beda judulnya insyaallah. Ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengistiqomahkan amal-amal kita. Perhatikan, amal yang paling dicintai sama Allah yang banyak atau istiqomah? Istiqamah walaupun sedih, iya, adwamuha wa in qallah, sedikit tapi tetap istiqamah. Baca Quran selembar tidak masalah, ketimbang kita baca Quran 1 juz sebulan lagi baca lagi.
Ya. Atau setahun, ada yang setahun baru buka Quran lagi. Kapan itu, Ustaz? Ramadan. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang mau tanya? Gak usah ya? Gak usah bully ya? Gak usah. Keburu dingin tuh nasi. Kita tutup dengan Allah subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.